Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Kamu ingin kelapa? Ambil tagihan ini juga. Ini bukan cerita pribadi, tapi salah satu tetangga. Aku akan berbicara tentang situasi dari sudut pandang mereka. Kembali ke cerita. Bangunan kami dan bangunan tetangga memiliki dinding kecil di antara keduanya. Dan di kedua sisi dinding kami memiliki area parkir. Sekitar 5 mobil diparkir di sisi kami, dan 3 di sisi mereka. Tetapi di sisi mereka, mereka juga memiliki pohon kelapa yang tumbuh di tanah gedung itu. Pohon itu bersandar ke area parkir gedung kami. Dan banyak kali kelapa jatuh dan kadang-kadang menabrak mobil yang diparkir di bawah. Kami tidak memiliki atap atau gudang di atas area parkir mobil, meskipun sudah dibahas di gedung. Itu masalah terpisah. Aku tidak ingin membahas detailnya. Hanya saja mereka tidak mau mengeluarkan uang untuk itu. Setiap kali kelapa jatuh, orang-orang dari gedung tetangga selalu datang untuk mengklaim kelapa dengan mengatakan, pohon itu ada di pekarangan kami, maka kelapa adalah milik kami. Dan sangat kasar tentang hal itu meskipun tidak ada seorang pun di gedung kami yang mau mengambilnya. Kelapa atau ingin melakukan apa saja dengannya. Satu-satunya masalah yang kami hadapi dengan kelapa adalah bahwa mereka cukup sering merusak mobil kami, dan kami telah meminta bangunan tetangga untuk melakukan sesuatu tentang pohon mereka, karena pohon itu terletak di pekarangan mereka, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Cerita utama. Kali ini giliran mobilku. Diparkir di bawah pohon, dan sekitar jam 7 pagi, salah satu buah kelapa jatuh dan menabrak kaca depan mobilku, menghancurkannya total, dan membuat kap depan mobil penyok dari kaca depan. Aku mendengar suara bip dari mobilku, dan segera pergi untuk memeriksanya. Dan lihatlah, aku menemukan orang-orang dari gedung tetangga sedang dalam perjalanan untuk mengambil kelapa. Sekarang aku tidak terlalu peduli dengan kelapa. Juga aku tidak menginginkannya. Aku mungkin akan membuangnya. Tapi mereka bisa saja mengambil kelapa itu sebelum aku sampai. Dan aku tidak akan tahu apa yang terjadi pada mobilku. Dan bagaimana itu terjadi, apalagi menjelaskannya kepada orang-orang di asuransi. Meskipun untungnya kami memiliki CCTV yang akan menunjukkan kepada aku dengan jelas apa yang terjadi jika aku meminta masyarakat untuk menunjukkan rekamannya. Aku sangat kesal karena mereka tidak memiliki simpati apapun, dan mereka memiliki keberanian untuk bersikap kasar tentang hal itu mengatakan kepada aku bahwa kelapa adalah milik mereka, dan mereka tidak peduli apa yang terjadi pada mobil. Tetapi sebuah ide muncul di benakku. Karena aku memiliki rekaman CCTV kelapa yang menabrak mobil, dan gedung tetangga sangat suka berteriak tentang bagaimana pohon itu milik mereka, dan karenanya juga buahnya. Aku hanya mengklaim jumlahnya pada mereka, mengingat kerusakan itu disebabkan oleh harta benda mereka. Mereka marah ketika dikirimi surat tentang situasi, dan mengetahui fakta bahwa mereka harus membayar kerusakan yang disebabkan. Beberapa dari mereka segera bergegas ke rumahku, pada dasarnya meneriaki aku mengapa aku melakukannya. Dan aku hanya berkata, kamu dapat menyimpan kelapa semuanya yang kamu inginkan. Kelapamu memecahkan mobilku, dan sekarang kamu harus membayarnya. Dana masyarakat harus mengeluarkan sekitar 14.000 rupiah, yaitu sekitar 200 dolar Amerika, dan mereka tidak senang sama sekali. Cerita kedua. Hanya manajer yang harus menjalankan istirahat. Aku adalah tim leader untuk perusahaan makanan cepat saji. Terkadang aku bertanggung jawab atas hal-hal kecil di zonaku untuk hari itu. Manajemen setuju, salah satunya adalah memastikan semua orang mendapatkan istirahat makan siang yang diamanatkan negara mereka tepat waktu. Ya, kecuali satu manajer. Suatu hari aku mulai menjalankan istirahat tepat waktu. Dan bahkan sebelum rekan kerjaku, Di, keluar, manajer K menghentikan mereka. Di dikirim kembali ke posisi, dan aku dikoreksi atas tindakanku menjalankan istirahat tanpa persetujuan manajer. Aku memiliki waktu istirahat. Itu bukan jam sibuk, dan kami tidak tenggelam dalam pesanan. Dan itu adalah waktu istirahat yang dijadwalkan. Waktu malicious compliance, dan semua orang di zonaku setuju dengan ini. Istirahat tidak lagi. Di berdiri di posisi selama 2 jam lagi. Kami 2 jam di belakang istirahat. Di semakin mendekati pelanggaran istirahat, yaitu pada 5 jam. Pada 4 jam dan 55 menit tanpa istirahat, K datang dengan terburu-buru di tikungan untuk menutupi istirahat Di sebelum dia melanggar istirahat. Di akhir shiftku, kami bertiga melanggar. Aku ditarik ke kantor. K meminta aku memberinya alasan yang baik untuk tidak menulis aku untuk apa yang bisa menjadi mimpi buruk HR. Aku bilang aku mengikuti perintahnya,
dan seluruh zona juga mendengarnya. Zona istirahatku sekarang 10-15 menit lebih awal setiap hari sekarang. Cerita ketiga. Kamu bukan operator. Oke bos, sudah kuterima. Pemain, aku, bos A dan bos B. Bos langsung di tempat aku bekerja, dan manajer pabrik. Jadi aku berada di urutan berikutnya untuk menjalankan saluranku sendiri ketika operatorku, pemimpin saluran berhenti. Mengapa kami menyebut orang itu sebagai operator, dan bukan petunjuk seperti yang kalian tanyakan? Aku kemudian diberitahu bahwa itu murni untuk membantu mereka merasa rendah diri dan bekerja dengan bayaran lebih rendah. Pekerjaan itu sebenarnya mengharuskan kalian menjalankan lini dan kru kalian sendiri yang terdiri dari 4 atau 5 orang yang akan langsung melapor kepada kalian. Aku pikir begitu operatorku mengatakan dia akan pergi, aku diminta untuk menggantikannya. Aku juga tahu 1 atau 2 orang terakhir yang mengambil promosi ini melakukannya tanpa kenaikan gaji untuk 1 atau 2 tahun pertama. Jadi ketika mereka datang dan bertanya kepada aku tentang mengisi tempat ini dan melatih kru baru, aku menjawab ya. Aku juga memberitahu bos A dan B pada saat yang sama aku dengan senang hati akan melakukannya selama 3 bulan sebagai masa percobaan. Setelah itu aku mengharapkan kenaikan $1 per jam atau lebih. Mereka berdua awalnya mengatakan ini masuk akal, tetapi mereka tidak bisa memastikan apapun. Aku kemudian mengatakan mereka dapat menemukan orang lain untuk mengambil pekerjaan itu. $1 per jam sudah tidak sebanding dengan sakit kepala yang aku yakini tidak akan melakukannya secara gratis. Keesokan harinya keduanya secara terpisah kembali kepadaku, dan meyakinkan aku bahwa manajer pabrik telah menyetujui kesepakatanku. 3 bulan kemudian, aku adalah salah satu dari 8 dari kami yang melakukan pekerjaan ini dengan kinerja terbaik, mungkin 2 atau ketiga dalam produksi. Ketika aku bertanya tentang kenaikan gajiku, aku diberitahu oleh kedua bos bahwa mereka akan menanyakan keesokan harinya. Aku diberitahu ini setiap hari selama seminggu. Kemudian aku menjadwalkan pertemuan dengan manajer pabrik. Dia memberitahu aku bahwa angkaku tidak memuaskan, dan bahwa untuk mendapatkan kenaikan gaji, aku harus mengungguli semua orang. Aku mengatakan kepadanya bahwa itu bukanlah kesepakatan yang telah kami setujui, dan bahwa pada akhir minggu jika aku tidak dibayar untuk menjadi operator, aku tidak akan melakukan pekerjaan itu. Aku akan kembali ke pekerjaan lama, atau mereka bisa memecat aku. 3 hari kemudian, aku melakukan hal itu. Aku masuk dan membantu mengatur bagian dari line yang dulu menjadi tanggung jawabku, dan membiarkan sisanya hanya duduk di sana. 1 jam kemudian semuanya hancur berantakan. Bos A bertanya apa yang aku lakukan, jadi kujelaskan. Dia hanya membenamkan wajahnya di tangannya, dan berjalan pergi. Bos B mencoba memberitahu aku bahwa aku tidak melakukan ini dengan cara yang benar, dan mulai menjalankannya sendiri. 1 jam kemudian, manajer pabrik tiba dan mulai meneriaki aku. Baris pertamanya setelah sekelompok kata-kata kutukan yang tidak masuk akal adalah, "Sudah kubilang bahwa kamu bukan operator." Untuk itu, aku angkat bicara dan setuju. Aku juga mengingatkan dia bahwa dia baru saja mengatakan ini di depan sekitar 5 orang. Dia mungkin menghabiskan 15 menit lagi untuk berteriak dan memaki aku. Sementara aku hanya tertawa. Yang aku katakan adalah aku bukanlah operator, dan tidak akan melakukan pekerjaan itu lagi. Lakukan apa yang kamu butuhkan. Fallout, mereka dipromosikan orang berikutnya di bawahku ke posisi operator, dan memberinya kenaikan 25 sen. Dia memiliki 0 pengalaman melakukan pekerjaan itu, dan hanya bertahan sebelumnya, karena aku melatihnya dan membantunya. Aku menjadi pria garis campuran yang pada dasarnya adalah orang teratas yang tidak bertanggung jawab di telepon. Sementara aku menjalankan lini sebelum kami menghasilkan sekitar 15.000 pound sehari dalam produksi dengan sekitar 85% waktu aktif. 3 bulan berikutnya, kami menghasilkan sekitar 7.000 pound sehari dengan mungkin 50% uptime. Aku hanya bisa memperkirakan, tetapi bos B telah memberitahu aku bahwa kepindahanku mungkin menghabiskan biaya sekitar 500.000 US dalam produksi. Jumlah yang hilang dalam kegagalan mesin dan suku cadang, dan lain-lain, aku bahkan tidak bisa menebaknya. Akhirnya aku berhenti, dan akhirnya kembali lagi setelah aku mendengar PM telah dipecat. Itu masih gaji yang mengerikan, tapi aku mendapatkan kenaikan gajiku kali ini segera, dan membantu mereka bahkan membuka jalur baru di negara bagian lain untuk sementara waktu. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.